Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi penjelasan, berbagi ilmu ataupun berbagi tutorial. Namun di kesempatan kali ini saya akan unboxing tentang rice cooker, peralatan rumah tangga dengan elektronik ya, berkaitan dengan elektronik. Ini banyak orang-orang ataupun tetangga ataupun teman-teman ini mengatakan bahwa peralatan elektronik itu faktor keberuntungan. Kalau memang beruntung itu awet, namun kalau nggak beruntung ya tidak awet. Kalau sesuai dengan pribadi saya itu tidak saya gunakan. Tetap saya utamakan kualitas dan merek. Itu yang akan saya jelaskan. Langsung saja untuk penjelasannya. Tadi siang saya habis belanja ini, membeli rice cooker dengan merek Kirin di berbagai pilihan. Dari berbagai pilihan ini sudah saya beli dengan merek Kirin tipe KRC 389 rice cooker penanak nasi serbaguna. Oke, langsung saja kita akan buka. Nah, dari berbagai pilihan ini memang pilihanku dan saya akan bagikan sesuai dengan pengertian dari saya juga saya bagikan, semoga dapat membantu sahabat-sahabat kita bila bingung dalam memilih rice cooker. Langsung saja. Untuk yang pertama ini masalah bodinya ini memang saya suka karena kekinian, ramping, bagus. Ini untuk bodinya. Maaf ya, ini kameranya kurang jelas. Nah, ini bodinya. Kemudian untuk warnanya ini memang sangat terang. Oleh karena itu saya suka. Ini warnanya warna merah, sangat terang. Ini membuat saya lebih tertarik. Warna merah supaya nafsu makan. Hehehe. Kemudian untuk pilihan-pilihan yang lainnya itu di bagian sampingnya ini berbahan plastik. Dan untuk merek Kirin ini berbahan seng ya, atau sejenisnya, sehingga ini lebih mengkilap, juga anti gores ya. Ini kelebihannya. Oleh karena itu saya lebih suka. Lanjut untuk bagian dalamnya kita buka. Ini ada sendok makan, maksud saya sendok untuk mengambilnya ya. Ini ada tempat saringan atau apa ini. Nah, kemudian ini ada tempat buburnya. Nah, ini di bagian samping. Di bagian sampingnya ini memang didesain untuk tempat sendoknya ya. Ketika kita habis menggunakan, sendok bisa ditempatkan di sini. Nah, ini sebagai pertimbangan saya. Dari pilihan-pilihan yang lainnya itu memang ini yang ada tempat sendoknya. Kelebihan yang berikutnya ada di bagian belakang. Nah,
Di bagian belakang ini ada tempat pembuangan air. Nah, ini juga kelebihannya dari model-model yang lain, karena model yang lain itu nggak ada, ini memang ada. Ini saya lebih suka. Alasannya kenapa? Untuk alasannya, kalau nggak ada tempat pembuangannya ini biasanya airnya itu bisa keluar dari ini tempat uap ya, bisa meleleh, menetes ke sini keluar, sehingga kelihatannya itu kotor. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin untuk membersihkan. Namun kalau model ini memang sudah didesain khusus untuk pengeluaran airnya, sehingga air bisa keluar lewat sini. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut ke bagian dalam. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini untuk wadah atau tempat nasinya itu berbahan stainless. Ini yang lebih saya suka. Alasannya kenapa? Ya, alasannya itu kalau berbahan stainless ini ketika kita mengambil nasi menggunakan sendok logam, ini mengenai dinding tempatnya ini anti gores. Iya, jadi tidak menjadi masalah. Lain hanya dengan berbahan yang lainnya. Itu kalau menggunakan sendok logam ini akan tergores. Nah, goresan-goresan itu akan merusak dari sebuah alat rice cookernya. Rusaknya sebenarnya ada parah sih, maksudnya itu masih bisa digunakan. Rusaknya itu jadi nasinya itu tidak basi sih, cuman baunya itu basi ya, nasinya enak cuman baunya itu basi. Itu biasanya ditimbulkan karena goresan-goresan yang terkena dinding tempat ini. Namun kalau merek ini menggunakan stainless sehingga tidak takut terkena goresan. Itu kelebihannya, sehingga saya lebih suka dengan merek Kirim ini. Berikutnya untuk masalah daya masalah daya kelistrikan ya. Nah, ini model KRC 389 voltase AC 22 volt ya. Daya listriknya itu 400 watt untuk memasak, 58 watt untuk menghangatkan, fungsi 3-in-1 memasak, mengukus, memanaskan. Nah, ini juga termasuk kelebihan. Daya listriknya hanya 400 watt untuk memasak dan 50 watt untuk menghangatkan. Sekarang kita logika saja ya. Berbahan stainless secara otomatis konduktornya itu atau penghantar panasnya itu ini lebih cepat panas dibanding dengan bahan yang lain, keramik ataupun sejenisnya. Itu untuk penghantar panasnya itu lebih cepat dari stainless ya. Secara otomatis kalau penghantar panasnya itu lebih cepat ya, cepat masak ya. Kalau cepat masak berarti secara otomatis daya listriknya pun ya irit ya. Itu memang kelebihannya kayak gitu yang saya merasa puas ya. Berikutnya apa ya, mungkin cukup kayak gitu saja penjelasan dari saya. Semoga
semoga dapat dipahami dan juga sebagai bahan pertimbangan. Silahkan, banyak model-model yang lain, banyak merek-merek yang lain, silahkan. Ini hanya unboxing ya, ini hanya berbagi ilmu saja sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih. Silahkan boleh diklik tombol subscribe sebagai persahabatan kita. Juga bisa ditekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan ataupun sedikit kesalahan-kesalahan yang ada, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam persahabatan.